Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera. Salam untuk semua kita yang saya hormati para narasumber, para peserta didactic course untuk General Practitioner yang berjudul The Essential of Refractive Error for General Practitioner. Dan tentu saja kita bertemu di sini dalam rangka pre-event untuk PIT Perdami di Bali yang ke-49 dan sekaligus juga conjunction dengan Asia Pacific Ophthalmology Meeting. Dan pertama tentu saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini adalah Dr. Nur Samsi Ahmad, SPMK. Silakan. Nah, ini CV Dr. Nur Samsi pernah melakukan fellowship refraksi dan optimasi division di Hasanuddin Universitas, kemudian ada mini fellowship refraksi dan general ophthalmology di Scotland, dan clinical observership dan contact lens refractive surgery di Jakarta Eye Center, kemudian juga mengikuti World Congress di contact lens tentang education for the practitioner of the future di Birmingham, United Kingdom, dan juga sudah sekarang ini approve vehicle-nya pada bulan Maret 2022. Dan kemudian member dari IACLE pada 2017 dan juga member dari Inarfos dan Perdami. Selanjutnya pembicara kedua adalah Dr. Ani Sulistiowati. Beliau adalah Ketua Bagian Ophthalmologi, Refraksi dan Kontak Lens Departemen Ophthalmologi dari Brawijaya University, Saiful Anwar Hospital di Malang, kemudian juga medical doctornya dari Brawijaya University juga, kemudian fellowship refraksi dan kontak lensnya di Cipto Mangunkusumo pada tahun 2002. Kemudian cornea surgery dan refraction fellowship di Cipto juga, kemudian ada sebagai Ketua Perdami Malang Raya 2010-2013. Kemudian pembicara kita yang ketiga pada malam hari ini adalah Dr. Carmelita Satari. Beliau adalah ophthalmologis dan sekarang menjadi Ketua Komite Etik di Cicendo, Rumah Sakit Mata Cicendo. Kemudian juga sebagai pengajar di Universitas Pajajaran dan juga di Rumah Sakit Mata Cicendo. Medical dokternya dari Universitas Pajajaran Bandung, kemudian fellowship-nya Low Vision di Hong Kong Society for Blind pada tahun 2004, kemudian ada short course MDVI di Joseph Eye Hospital di Trichy pada tahun 2004, kemudian ada Fako Ilmu Sifikasi dan SIK di Arafin Hospital 2006, kemudian observer pada Elvi Prasad Eye Institute di Low Vision-nya 2018, dan sekarang adalah anggota Perdami dan juga pernah menjadi ketua seminar Inarfos. Demikianlah pembicara kita pada malam hari ini. Ada 3 pembicara dan kami mengharapkan nanti pada para peserta untuk dapat membuat pertanyaan-pertanyaan ketika sudah disampaikan presentasi di chatbot, sehingga nanti kita dapat diberi kesempatan ada 20 menit ya, lebih kurang 20 menit untuk berdiskusi. Silakan, yang pertama adalah Dr. Nur Samsi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Taksu Bali yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing session di acara pre-event PIT Perdami ke-49. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai subjective refraction made easy. Pada presentasi kali ini, overview-nya adalah tentang latar belakang, standar kompetensi gangguan refraksi, jenis gangguan refraksi dan akomodasi, serta tahapan pemeriksaan yang kita lakukan pada pemeriksaan refraksi subjektif. Secara
umum, kita lihat bahwa menurut data WHO terakhir di 2023, secara global itu ada sekitar 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat ataupun jarak jauh. Dan hampir setengahnya merupakan avoidable blindness, yaitu gangguan refraksi dan katarak. Kemudian berdasarkan review dari Brian Holden Institute di 2016, dikatakan bahwa akan terjadi pandemi myopia atau myopic boom di 2050, di mana separuh dari populasi dunia akan mengalami miopia. Dan hal ini menjadi lebih besar efeknya ketika terjadi COVID-19, di mana sebagian besar dari kita mengalami atau harus melakukan aktivitas dan work from home dengan digital base, sehingga bisa dikatakan myopic boom ini akan bisa terjadi lebih awal. Kemudian data di Indonesia sendiri pada saat dilakukan screening itu sekitar 18-20% anak-anak mengalami kelainan refraksi, di mana hampir 70% diantaranya sebelum sama sekali dilakukan pemeriksaan refraksi secara rutin. Kita kembali ke standar kompetensi. Di standar kompetensi dokter Indonesia 2012 dan SNPPDI 2019 itu sendiri sebenarnya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Baik daftar penyakit maupun keterampilan diagnostik yang kita harus kuasai untuk GP itu tetap sama, yaitu kelainan refraksi ringan, yaitu miopia, hipermetrop, dan astigmatisme. Dan di fisik diagnostik itu adalah penilaian ketajaman penglihatan serta penilaian refraksi subjektif, sehingga memang ini adalah hal yang harus teman-teman ketahui. Kemudian pre-pandemic itu pernah dilakukan uji coba perubahan kebijakan alur klaim kacamata, di mana di 2020 itu sekitar 23 kantor cabang BPJS melakukan uji coba memindahkan alur klaim yang dari rumah sakit atau FKRTL ke vaskes tingkat pertama. Tapi karena review kondisi sarpras dan utilisasinya juga tidak maksimal, maka alur klaim kembali di 2023 itu kembali ke FKRTL. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi lepas tangan, karena toh di Vision 2030 itu Indonesia secara umum menginginkan reduksi sekitar 25% dari semua angka kebutaan, baik itu yang disebabkan oleh avoidable seperti katarak maupun gangguan refraksi, maupun yang non avoidable seperti DR, glaukoma, dan yang lainnya. Kita kembali menelaah tentang jenis-jenis gangguan refraksi. Saya kira teman-teman sekalian masih ingat ada 3 hal, yaitu miopi, hipermetropi, dan astigmatisme. Di miopi sendiri itu disebabkan oleh kelainan sumbu atau aksis dari bola mata yang terlalu panjang sehingga bayangan akan jatuh di depan retina. Gejala tanda yang bisa terjadi itu penglihatan jauh yang kabur, dan penglihatan dekatnya biasanya lebih jelas, makanya disebut sebagai nearsightedness. Gejala lain juga ada yang menyertai. Kemudian berdasarkan derajatnya, yang penting adalah Levior, moderate, dan Gravior, di mana di kompetensi dokter umum itu harus bisa melakukan diagnosa dan tata laksana pada miop Levior atau ringan yang kurang dari 3 dioptri. Untuk hipermetropia sendiri terjadi karena panjang bola mata yang lebih pendek sehingga bayangannya jatuh di belakang dari retina. Sehingga gejala dan tanda yang biasa kita dapati adalah penglihatan jauhnya biasanya baik, ya, walaupun tidak jatuh tepat di retina karena adanya akomodasi yang kuat terutama pada usia muda, maka jarak jauhnya biasanya bagus, makanya disebut sebagai farsightedness. Penglihatan dekatnya cenderung mengalami kelelahan atau ada gejala astenopia, ya, apalagi kalau sering dipakai atau aktivitas dekatnya itu sering.
Untuk derajatnya itu sendiri dibagi juga menjadi ringan, sedang, dan berat, yaitu kurang dari 2 dioptri, 2-5, dan lebih dari 5 dioptri. Untuk astigmatism, ini terjadi karena bayangannya itu tidak jatuh pada satu titik atau astigma ya. Jadi baik penglihatan jauh dan dekatnya akan mengalami kabur atau berbayang ya. Gejalanya sangat bervariasi ya, tergantung derajatnya juga, dan gejala pada umumnya sama dengan gejala gangguan refraksi lainnya, yaitu astenopia. Untuk derajatnya sama, ada ringan yang kurang dari 1 dioptri, kemudian sedang 1-2, dan astigmatisme berat ya antara 2-4 dioptri. Untuk tahapan pemeriksaan, yang pertama kita masuk ke alat dan bahan yang sering digunakan ya. Yang pertama kita perlu atau membutuhkan reading chart, baik untuk objek baca jauh yang pada umumnya teman-teman sekalian tahu, yaitu Snellen chart, baik yang paper based maupun yang auto-type, kemudian yang jarak dekat. Biasanya dipakai itu American Standard ataupun Jaeger card. Kemudian kalau punya sarpas yang lebih, biasanya ada astigmatism clock dial untuk astigma, kemudian ada trial lens, trial frame, penggaris, pen light, dan tentunya ruangan yang cukup luas dengan penerangan yang juga cukup ya untuk melakukan pemeriksaan ini. Duochrome chart kadang juga kalau punya sebaiknya digunakan untuk menilai apakah refraksi kita sudah benar-benar objektif ya. Kemudian untuk tahapan refraksi subjektif itu sendiri, itu kalau kita menilik AAO, itu sebenarnya ada 7 langkah yang biasanya dipakai, yaitu pertama pemeriksaan visus, kemudian base sphere, penentuan aksi silinder, penentuan power, refine Sperris, kemudian ada test duochrome dan binocular balance. Tapi kalau dua alat ini nggak ada, maka biasanya kita lakukan sampai refine Sperris. Dan yang lebih sederhana lagi, jika kita pastikan tidak ada silinder, maka yang kita lakukan hanya visus, kemudian melakukan koreksi Sperris ya. Jadi itu tergantung dari individu atau pasien yang kita hadapi sehari-hari. Untuk pemeriksaan visus sendiri, seperti yang saya singgung sebelumnya, ada berbagai macam chart atau objek yang bisa dipakai ya. Yang paling umum yaitu Snellen chart yang berupa huruf atau angka, atau bisa juga untuk orang yang tidak nonverbal, itu bisa kita pakai tumbling I atau I-chart. Kemudian ada juga yang berupa huruf C yang disebut sebagai Landelsi chart. Ada juga yang mengatakan ini Landelsi ring ya. Jadi seperti cincin. Kemudian pada anak-anak biasanya kita pakai gambar-gambar yang sudah dikenali. Salah satunya adalah Allen chart. Jika pada pemeriksaan tidak dapat mengidentifikasi salah satu atau objek yang terbesar, objek yang terbesar, maka kita mengganti objek baca dengan yang pertama kita lakukan counting finger. Hitung finger dengan menggunakan hitung jari di jarak 1 meter. Kemudian kalau masih bisa kita mundur ke belakang sampai maksimal. Kemudian kalau tidak bisa counting finger, kita lakukan hand movement atau hand motion, itu lambaian tangan. Dan selanjutnya kalau tidak bisa juga, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan senter atau pen light. Jika bisa, maka kita beri identifikasi dengan LP atau light perception. Jika dengan senter sekalipun tidak ada, maka visusnya adalah 0 ya. Beralih ke pemeriksaan visus, ini mungkin teman-teman sudah biasa ya untuk pemeriksaan visus. Kita butuh jarak 5 atau 6 meter, atau kadang juga bisa menggunakan cermin ya. Jadi mirroring effect. Kalau kita mau punya ruangan yang tidak sampai 5 atau 6 meter, kita pakai yang 3 meter cukup, tapi menggunakan mirror ya. Selanjutnya yang paling sering luput biasanya pada saat pemeriksaan visus adalah oklusi atau menutup mata ya. Sebaiknya kita mulai dari visus mata kanan ya.
visus mata kanan bergantian kiri kanan. Kalau kita punya trial frame dan tidak ada mata merah, sebaiknya lakukanlah visus dengan menggunakan trial frame dan occludernya ya. Kita menentukan visus, kalau kita menggunakan Snellen chart, nostrasi ini harus bisa terbaca 100% atau setidaknya lebih dari 50%. Jadi misalnya seperti contoh ini, kalau di baris ini bisa mengidentifikasi lebih dari 3, yaitu P, E, dan C, kita katakan visusnya 20/40. Kalau dia false 2, bisa kita tambahkan dengan -2 atau F2 ya. Kalau tidak optimal, seperti pada pasien ini misalnya, maka kita harus lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan atau penilaian refraksi. Ya. Untuk tahapan koreksinya itu sendiri, yang pertama pasti kita jelaskan dulu seperti apa alurnya. Kemudian langkah pertama adalah kita mengukur distansia pupil ya, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat. Ya, jadi ada 2 metode sebenarnya. Yang pertama bisa menggunakan cahaya pupil, ya. Yang kedua bisa menggunakan limbusnya. Jadi ini kalau limbus, karena kalau kita kan agak susah biasanya untuk menentukan titik ya, titik tengah bisa kita bantu dengan menggunakan tepi dari limbus. Ya. Yang penting adalah posisi mata pemeriksa dan mata penderita pada saat melakukan teknik pengukuran distansia pupil ini, dan jauh maupun dekat. Kemudian setelah kita lakukan pengukuran DP, kita mencoba untuk memasangkan lensa coba positif dulu, baru bergantian dengan negatif dengan power terkecil. Biasanya kita mulai dari 0,5 dulu, dan meminta pasien untuk mengidentifikasi lensa mana yang memberikan visus terbaik. Biasanya kita katakan 1 atau 2. Jadi hindari mengucapkan plus atau negatif karena kadang pasien tertrigger ya. Kemudian setelah kita dapati misalnya lensa negatif yang lebih terang, maka kita lanjutkan dengan menambahkan sedikit demi sedikit, biasanya naik 0,25 dari 0,5 ke 0,75 sampai penderita mendapatkan atau melihat dengan visus terbaiknya, ya, maksimal. Jika pada saat melakukan pemeriksaan ini sudah tidak maksimal, maka kita coba lakukan pinhole untuk mengecek apakah ada astigmat pada penderita. Ya, jika ada astigmat, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menentukan aksis silinder. Ya. Menentukan aksis silinder sebenarnya ada berbagai macam cara. Pada presentasi kali ini saya mencoba membawakan yang agak sederhana ya, yaitu metode astigmat clock dial dengan fogging ya. Jadi setelah kita lakukan koreksi sferis tadi, kita lakukan fogging biasanya dengan lensa +1. Ya. Kemudian kita meminta pasien untuk mengidentifikasi jam ini atau clock dial ini, apakah ada garis yang lebih tegas atau lebih hitam di antara jam-jam ini ya, arah jamnya. Ya. Jika penderita mengatakan misalnya yang paling jelas itu di arah jam 9 dan 3, maka kita lakukan koreksi silinder minus misalnya di aksis yang perpendikular ya. Berarti kita koreksi di ini yang 9 dan 3 itu di 180, berarti kita koreksi di 90 derajat. Untuk power cylinder dan refine spheris, setelah kita dapatkan aksis yang terbaik dari silindernya, kita menentukan powernya. Untuk powernya sama dengan spheris, kita mulai dari ukuran terkecil, dari 0,5 dioptri. Kemudian kita tanyakan kembali ke pasien apakah masih ada garis yang lebih tebal dan jelas atau lebih hitam dibandingkan garis lain-lainnya. Itu ditambahkan terus sampai semua garis itu pada pen atau pada astigmat clock dial itu terlihat sama hitamnya. Kemudian jika sudah dapat, maka kita bisa melakukan refine spheris. Jadi kita lepas foggingnya, baru kita
refine spheres lagi, menentukan power yang paling tepat sampai visusnya 20/20 atau 6/6. Jika selesai di tahap tadi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes duokrom atau binocular balance. Untuk tes duokrom, kita menggunakan cat khusus ya, yaitu yang merah hijau, dan kita bisa meminta pasien untuk menilai yang mana yang lebih jelas objeknya, apakah yang di sisi merah atau di sisi hijau. Jadi ada mnemonics khusus yang dipakai, ya. Biasanya kita pakai itu yang gapram ya. Kalau dia green at plus, red at minus. Jadi kalau pasien bilang hijaunya lebih terang dok, maka kalau powernya misalnya minus 0,5, green at plus, maka kita kurangi powernya, jadi 0,25 misalnya. Dan sebaliknya, kalau starting point-nya 0,5 dioptri, terus dia bilang yang terlebih jelas adalah red, maka red at minus kita harus menambahkan 0,25 di hasil koreksi, jadi 0,75. Dan selanjutnya untuk binocular balance, ini tidak menggunakan optotip, tapi kita pakai teknik fogging sama dengan yang tadi. Jadi pasien melihat ke Snellen chart, dan kita bergantian tutup mata satu persatu dengan lensa 0,75, apakah Snellen chart-nya itu sudah terbaca sama terangnya atau kaburnya ya. Jika ada salah satu yang tidak balance atau lebih terang, maka kita tambahkan spheres plus ke mata yang lebih baik sampai penglihatan pasien itu sama terang atau sama kaburnya ya. Jadi intinya untuk melihat balancing dari kedua mata. Nah, step terakhir adalah penulisan resep. Untuk penulisan resep, nomor 1, pastikan kita menulis identitas pasien dengan jelas, terutama usia dan umur, kemudian menentukan kacamata apa yang kita resepkan, monofokal, bifokal kah. Pada beberapa resep juga ada yang bisa pembuatan trifokal ya. Kemudian jangan lupa menentukan lensa sferis dan silinder kalau ada. Ya, jangan lupa menuliskan notasi ya, plus atau minus. Kemudian menulis resepnya itu 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya -1 ya -1,00. Jadi contohnya seperti ini. Jadi penderita punya -1 dengan silinder 0,5 di aksis 90. Ini merupakan pola peresepan secara internasional. Jadi tidak menggunakan huruf lagi ya, langsung notasi angka. Kemudian jika menggunakan power adisi atau tambahan baca, tulislah di tempatnya. Ya, kadang ada yang sudah menuliskan tambahan baca, kadang ada juga yang masih menggunakan singkatan Latin, tergantung dari resep kacamata yang kita punya. Jangan lupa menuliskan distansia pupil, dan jika menggunakan ada chart untuk menggambar aksis, maka ada baiknya kita gambar aksis yang sesuai dengan apa yang kita resepkan. Seperti di gambar ini, misalnya di 90 derajat, maka di 90 derajat ini yang kita tebalkan garisnya ya. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekalian, maka saya akan memutarkan video singkat bagaimana cara melakukan refraksi subjektif. Ya Ibu, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan jam penglihatan Ibu. Jika terdapat gangguan, maka saya akan melakukan koreksi pada penglihatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu bisa lihat Ibu? Ya, Ini, F, ini, P, yang ini, T, ini, O, Z, yang ini, L, P, E, D, yang ini. T, E, C, F, D. Yang ini masih bisa? Sudah kabur dok.
Jadi visus untuk mata kanan pasien itu 20/40. Bu, lanjut baca pada baris yang ini. E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E. Oke, karena penglihatan ibu kurang maksimal, maka saya akan melakukan koreksi. Jadi nanti ibu sebutkan gambaran yang mana yang lebih jelas. Oke, dengan lensa pertama atau lensa yang kedua. Baris ini E, D, F, C, Z, P, F, C, L, C, F, Z, E. baris bawah masih bisa? Kamu dong. Ya, karena visusnya ibu masih belum maksimal dengan ukuran 0,5, maka kita akan cobakan ke minus 0,75 ya. Oke ibu, silahkan dibaca kembali. D, E, F, P, O, T, E, C. Oke, kita coba dengan lensa yang lebih besar, yaitu ke minus 1. Coba ibu dibaca. D, E, F, P, O, T, E, C. P, F, C, L, C, F, Z, E. Tambah kabur dok. D, E, F, P, O, T, E, C. Di arah jam 9 dan 3 dok. Garisnya sudah sama tebalnya dok, sudah sama jelas. D, E, F, P, O, T, E, C. Sudah sama dok, merah dan di hijau. Ya, demikian presentasi ke saya kali ini. Saya harap dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama memberikan pemahaman baru bagaimana cara melakukan refraksi subjektif pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memberikan tambahan semangat untuk melakukan screening. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan komplikasi akibat pemakaian lensa kontak. Pada umumnya pemakaian lensa kontak berkaitan dengan koreksi kelainan refraksi, tetapi bisa juga digunakan untuk terapi dari penyakit-penyakit mata kronis tertentu. Prevalensi dari pemakaian lensa kontak pada umumnya adalah pada usia dewasa, yaitu berkisar antara usia 15 sampai 25 tahun,
sebanyak 40,5%. Dan yang utamanya pemakainya adalah kaum wanita. Komplikasi pada mata bervariasi dari yang ringan sampai yang berat yang mengancam penglihatan. Pada prinsipnya, tipe lensa kontak ada dua, yaitu lensa kontak lunak dan lensa kontak hard. Untuk lensa kontak lunak, ini diameternya lebih besar daripada diameter kornea mata kita, yaitu antara 13,8 sampai 14,5 mm. Materi yang sekarang banyak di pasaran itu adalah silikon hidrogel, sedangkan materi untuk lensa kontak lunak yang terdahulu kandungannya hanya mengandung hidrogel. Untuk rigid gas permeable, diameternya lebih kecil daripada diameter kornea mata kita, dengan materi adalah kombinasi dari PMMA atau polymethyl metakrilat dan silikon. Sedangkan lensa kontak keras yang terdahulu kandungannya adalah polymethyl metakrilat. Kandungan silikon pada lensa kontak ini akan menyebabkan transmisi oksigen pada lensa kontak tersebut menjadi lebih tinggi. Untuk lensa kontak lunak, apabila kita meletakkan pada ujung jari kita, bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri. Jadi kita harus yakin bahwa lensa kontak tersebut tidak terbalik. Dimana kalau bentuknya seperti mangkok, itu artinya lensa kontak tersebut terbalik. Sedangkan untuk posisi yang benar, biasanya bentuknya seperti setengah parabola. Pada prinsipnya, mekanisme penyebab dari komplikasi lensa kontak itu ada tiga, yaitu trauma mekanik terhadap konjungtiva maupun kornea, kemudian adanya hipoksia akut maupun kronis, dan reaksi alergi terhadap protein yang terdapat pada lensa kontak, maupun alergi terhadap bahan-bahan yang ada pada cairan perawatan lensa kontak. Komplikasi pada konjungtiva ataupun pada kornea diantaranya adalah abrasi, yang ini disebabkan oleh adanya debris yang terperangkap di antara lensa kontak dan kornea. Kemudian pada umumnya pemakai tanpa sadar akan menggosok-gosok mata, dan ini akan menyebabkan adanya luka pada permukaan kornea. Atau bisa juga disebabkan karena lensa kontak yang sudah rusak. Penanganannya adalah dengan melepas lensa kontak dan tidak melanjutkan pemakaian, kemudian bisa diberikan tetes mata, air mata buatan, kemudian kita juga melakukan pembersihan pada lensa kontak. Komplikasi pada konjungtiva yang lain adalah konjungtivitis papillari, dan ini ditandai dengan adanya papil pada konjungtiva tarsal dengan ukuran yang cukup besar seperti cobblestone dengan ukuran 1 mm, biasanya didapatkan pada di daerah konjungtiva tarsal superior, walaupun bisa juga pada konjungtiva tarsal inferior. Kelainan ini bisa muncul pada pemakaian lensa kontak antara 3 minggu sampai 4 tahun, sedangkan pada pemakaian lensa kontak keras bisa muncul setelah pemakaian 14 bulan. Tanda-tandanya adalah gerakan lensa yang cukup eksesif, ini disebabkan oleh karena adanya papil yang besar-besar maupun sekresi dari mukus yang berlebihan. Penanganan dari konjungtivitis papil ini adalah menggantikan tipe dan desain dari lensa, kemudian mengganti dari cairan untuk perawatan, meningkatkan dari kebersihan, kemudian mengganti lensa kontak, dan menghentikan pemakaian lensa kontak. Untuk pengobatannya bisa diberikan tetes mata sodium kromolin atau histamin, dan pada kasus-kasus yang berat bisa diberikan tetes mata steroid maupun vasokonstriktor dan antihistamin oral. Keluhan ini biasanya menghilang dalam waktu 5 hari sampai 2 minggu, dan kemudian untuk papil bisa hilang dalam waktu beberapa minggu sampai 6 bulan. Kelainan pada konjungtiva yang lain adalah keratokonjungtivitis
keratokonjungtivitis superior limbik. Dan ini biasanya didapatkan bilateral pada kedua mata. Dan ini sangat berkaitan dengan pemakaian dari cairan perawatan lensa yang mengandung timerosal. Tanda-tandanya adalah adanya punctat epitelial pada daerah kornea bagian atas ya, sepertiga sampai setengah. Kemudian kekeruhan pada subepithel maupun stroma. Kemudian adanya mikropanus fibrovaskuler. Dan pada kasus-kasus yang berat bisa kita berikan juga tetes mata steroid ataupun vasokonstriktor dan antihistamin oral. Penanganannya adalah dengan menghentikan pemakaian dari lensa kontak selama beberapa minggu sampai beberapa bulan dan menggantikan cairan untuk perawatan lensa kontak yang tidak mengandung timerosal. Komplikasi pada kornea itu bisa kita jumpai adanya mikrokis pada epitel kornea. Biasanya ini diakibatkan pemakaian lensa kontak lunak yang extended, artinya dipakai sepanjang malam. Penanganannya adalah dengan menurunkan frekuensi pemakaian pada malam hari atau menggantikan pemakaian lensa untuk pagi hari, dan seringkali kita mengganti lensa kontak. Edema pada kornea ini merupakan tanda yang awal yang diakibatkan oleh adanya hipoksia. Penyebabnya biasanya adalah lensa kontak dengan kandungan hidrogel maupun rigid lens, di mana transmisi oksigen pada lensa tersebut sangat rendah. Selain itu juga bisa disebabkan pemakaian lensa sepanjang malam, juga bisa disebabkan oleh lensa kontak dengan materi silikon hidrogel, dan yang pasti penyebab utamanya adalah karena hipoksia. Manajemennya adalah dengan menggantikan tipe dari lensa dari pemakaian yang sepanjang malam digantikan menjadi pemakaian lensa selama pagi hari. Kemudian mengurangi pemakaian lensa kontak atau kita berikan obat-obatan antiinflamasi. Kemudian bisa juga timbul neovaskularisasi pada kornea. Kelainan ini juga disebabkan oleh karena adanya hipoksia. Dan biasanya ini disebabkan oleh pemakaian lensa kontak yang mengandung hidrogel. Sehingga transmisi oksigen ke kornea menjadi lebih rendah. Untuk manajemennya adalah dengan fitting ulang lensa kontak atau mengurangi pemakaian lensa kontak, juga bisa diberikan obat-obatan antiinflamasi. Komplikasi pada kornea yang lain adalah keratitis mikrobial. Ini pada umumnya disebabkan oleh adanya kebersihan yang kurang, kemudian disinfeksi pada lensa kontak yang tidak adekuat. Juga bisa disebabkan kontaminasi pada tempat penyimpanan lensa maupun cairan perawatan, tapi bisa juga disebabkan adanya penyakit mata eksternal yang lain. Penyebab utama dari kelainan ini disebabkan karena pemakaian lensa yang overnight ya, jadi dibawa tidur ya kalau malam hari, dan organisme penyebab utamanya adalah Pseudomonas, bisa juga disebabkan oleh Acanthamoeba, dan ini penyebab yang kedua yang terbanyak. Pengobatannya tergantung dari etiologi, dan yang sangat penting adalah prevensi, kemudian deteksi dini, dan penanganan pemberian terapi yang tepat. Komplikasi pada kornea yang lain adalah adanya lipatan pada permukaan kornea, yang ditandai dengan garis-garis dengan cekungan yang dalam pada permukaan kornea. Apabila kita menemukan kasus seperti ini, bisa kita lepas kemudian tidak melanjutkan untuk pemakaian kornea. Maksudnya tidak melakukan pemakaian lensa kontak. Komplikasi kornea yang lain adalah perubahan pada kornea. Jadi pada prinsipnya semua tipe dari lensa kontak baik soft maupun hard bisa menyebabkan perubahan pada kornea,
Dan ini bisa dievaluasi dengan pemeriksaan topografi kornea. Secara klinis ini bisa ditemukan tergantung pada materi desain dan fitting dari lensa kontak tersebut. Ditandai dengan tajam penglihatan yang menurun dan berubah-ubah, bisa juga dengan status refraksi yang berubah maupun adanya diplopia yang monokuler. Penanganannya adalah dengan tidak melanjutkan pemakaian lensa kontak sampai status refraksi dan topografi kornea stabil. Kemudian setelah itu dilakukan fitting ulang dan digunakan materi lensa kontak yang transmisi oksigennya tinggi. Komplikasi yang lain adalah infiltrat pada kornea yang steril, dan ini seringkali ditemukan pada daerah perifer dari kornea, di mana nampak kekeruhan yang kecil-kecil, dan ini biasanya disebabkan adanya preservatif pada cairan perawatan kornea, perawatan lensa kontak. Penanganannya adalah dengan tidak melanjutkan pemakaian lensa kontak. Komplikasi pada kornea yang lain adalah perubahan pada endotel. Untuk mendeteksi ini memang tidak mudah, memerlukan alat penunjang tertentu, dan bisa didapatkan adanya bleb pada endotel, kemudian sel-sel endotel yang bentuknya bermacam-macam dan ukurannya menjadi lebih besar. Pada umumnya ini tampak pada daerah kornea yang sentral, berdekatan dengan margo inferior dari pupil. Kelainan ini pada umumnya disebabkan karena hipoksia yang ditimbulkan oleh lensa kontak dengan material PMMA maupun hidrogel. Penanganannya adalah menggantikan lensa kontak dengan pemakaian yang pagi hari atau menggantikan lensa kontak dengan transmisi oksigen yang tinggi. Untuk take home message, komplikasi dari pemakaian lensa kontak ini bisa dicegah apabila kita memilih materi atau bahan dari lensa kontak yang tepat, kemudian dijaga kebersihan, dilakukan follow up yang reguler, dan penanganan komplikasi sedini mungkin. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membawakan tentang presbiopia dari perspektif dokter umum. Apa yang terlihat pada presbiopia dalam kehidupan sehari-hari? Kesulitan untuk melihat dekat, kelelahan bila membaca jangka panjang, kadang-kadang bacaan harus kita jauhkan untuk mendapat penglihatan yang lebih jelas. Biasanya dimulai saat usia 40. Ini adalah gambaran mata normal dibanding mata presbiop. Kalau normal itu jauhnya jelas, dekat juga jelas. Pada orang yang presbiop saja, maka jauhnya jelas, dekat tidak jelas. Hipermetrop dengan presbiop bedanya apa? Hipermetrop plus 1 itu adalah suatu refraktif error atau kelainan refraksi. Memerlukan lensa positif untuk mengoreksi penglihatan jauh. Hipermetrop bisa tidak disertai presbiop. Bila begitu, setelah dikoreksi, maka bisa untuk melihat dekat setelah dikoreksi jauh. Tetapi bila hipermetrop dengan presbiop, maka setelah koreksi jauh, harus dikoreksi juga penglihatan dekatnya. Jadi yang satu kelainan refraksi tentang kelengkungan dari kornea, yang satu adalah masalah akomodasi. Diperlukan lensa positif untuk mengkompensasi
kemampuan akomodasi. Patofisiologi dari presbiop ini yaitu berkurangnya kelenturan lensa, sehingga karena lensa lebih kaku dengan bertambahnya umur, sehingga tidak bisa memfokus untuk jangka panjang. Sebenarnya ini adalah bagian yang natural. Patofisio ini bisa terlihat lebih jelas di sini. Terlihat pada orang normal, untuk akomodasi jarak dekat lensanya sangat mencembung, ya, sehingga bayangan jatuh tepat di tempatnya. Pada presbiopia jatuh di belakang sehingga harus dikoreksi dengan lensa positif di bawah, paling bawah, untuk mencapai ketajaman yang diinginkan. Near-phone accommodation-nya juga berkurang. Ini adalah Donder table yang memperlihatkan seraya bertambahnya umur, amplitudo akomodasi itu juga makin berkurang. Dari umur 10-14 dioptri, pada beberapa orang hilang betul umur 75. Ada yang mungkin bisa lebih cepat dari itu. Kenyamanan penglihatan jarak dekat itu bila kita menggunakan setengah atau kurang dari setengah dari amplitudo akomodasi yang ada. Contohnya, kalau pasien mempunyai amplitudo akomodasi 3 dioptri, setengahnya yaitu 1,5 dioptri. Nah, untuk melihat pada jarak 40 cm, di mana 40 cm memerlukan 2,5 dioptri untuk D sama dengan 1/F, maka 1,5 harus ditambah 1 dioptri untuk mencapai itu, sehingga ukuran kacamata bacanya 1 dioptri. Apakah presbiop bisa dihindari? Sayang sekali tidak. Bahkan bisa lebih dulu. Tapi itu fisiologis. Kita nanti harus membedakannya dengan masalah-masalah lain. Ada insufisiensi akomodasi atau akomodasi yang kurang pada pasien-pasien muda, bisa karena obat-obat tertentu, penyakit tertentu, infasiliti atau kecepatan berkurang, kecepatan mendapat akomodasi yang seharusnya, atau spasma akomodasi, jadi akomodasi terus. Apakah yang penting dalam mengedukasi pasien? Koreksi presbiop harus dilakukan setelah mengoreksi penglihatan jauhnya. Presbiop itu bertambah dengan umur. Kalau pasien bisa melihat dekat, bukan berarti dia tidak memerlukan kacamata, karena dengan melihat dekat sebentar itu, matanya bisa karena kerja keras. Dia full akomodasinya. Tidak tahan lama. Lalu tiap kali kita membuat kacamata baru, harusnya dikoreksi ulang. Jangan hanya menggunakan koreksi yang lama. Ada kacamata-kacamata yang dijual jadi kacamata baca. Nah, itu hanya bisa dipakai untuk orang-orang yang penglihatan jauhnya 0. Atau kanan sama dengan kiri. Sama-sama +1 misalnya. Dia memerlukan +2, ya beli yang +3. Tidak untuk semua orang. Karena aturan pertama tadi. Tata laksana presbiop bisa bermacam-macam. Di sini kita lihat berbagai kacamata. Dari bifokal
Zaman dulu trifokal, sekarang juga sudah jarang. Progresif multifokal. Jadi selain jauh dan dekat yang ada pada bifokal, ada middle atau bagian tengah atau intermediate untuk melihat komputer. Masalahnya desainnya itu bermacam-macam. Seperti kita lihat di yang kiri itu, untuk jauh itu lebar, tapi untuk laptop itu sempit sebenarnya. Untuk baca itu lebar lagi juga, ya. Pinggirnya itu blurry sebenarnya. Tidak jelas pinggirnya itu. Ya. Yang di kanan ini gambar bentuk tata laksana yang operasi. Nah, yang non operasi lagi, ya, itu bisa dalam bentuk kacamata atau kontak lens atau kombinasi dari keduanya. Bisa kacamata dengan satu lensa kontak di salah satu mata kalau ukurannya perbedaannya jauh kiri dan kanan. Ya. Seperti kita lihat di gambar ini, desainnya juga berbagai macam. Ada yang intermediate-nya kecil, bacanya lebih besar, atau sebaliknya, intermediate-nya lebih besar, bacanya lebih kecil. Ya. Dalam bentuk lensa kontak, bagian tengah adalah untuk dekat, bagian pinggir adalah untuk jauh, dan intermediate di antaranya. Nah, dalam bentuk operasi bisa dilaksanakan pada keadaan orang yang sudah katarak, misalnya menggunakan lensa intraokuler yang multifokal, ya, atau EDOF, ya. Bentuknya tuh konsentrik, powernya berbeda di tengah dan di pinggir. Tapi juga tidak bisa mengcover semua jarak, ya. Misalnya EDOF itu jauh dan intermediate-nya itu jelas, mungkin dekatnya tetap harus menggunakan kacamata tambahan. Lasik, ada presby lasik, tapi biasanya tawarannya adalah monovision. Bila ada mata yang dominan, yang mata dominan itu dikoreksi untuk kelihatan jauh, yang satu lagi dikoreksi untuk penglihatan dekat. Ya, ini adalah contoh gambar lensa intraokulernya. Dari kelebihannya yang ada ukuran intermediate, lensa progresif itu mempunyai juga kekurangan. Kadang-kadang tetap diperlukan penglihatan, untuk penglihatan dekat itu kacamata baca saja, ya. Desainnya juga berbagai macam. Kadang-kadang kita juga nggak tahu persis apa yang bisa kita dapat dari berbagai gambaran itu. Dan untuk orang-orang tua, karena bagian bawah itu adalah untuk penglihatan dekat, kalau naik tangga menjadi buram karena tangga itu sebenarnya penglihatan jauh. Jadi harus lebih menundukkan kepalanya. Bisa terjadi jatuh. Bisa ada distorsi juga sedikit di tepi-tepinya, karena di tepinya tadi blurry, ya. Memerlukan waktu untuk adaptasi, ya. Dan orang-orang yang posisinya tidak natural karena berbagai penyakit yang harus melihat begini lehernya ada apa-apa, itu mungkin mengalami
kesulitan karena paling enak itu adalah melihat pas di tengah, ya, sehingga fittingnya harus baik. Padahal pas di tengah itu juga tidak selalu mudah merosot misalnya, mudah. Jadi kita harus kedudukannya harus diperbaiki. Hanya bisa digunakan untuk frame-frame yang besar tentunya. Kalau kecil nanti tiap bagian itu menjadi kekecilan, ya. Dan jelas dia lebih mahal. Ini adalah beberapa gambar tambahan dari berbagai tata laksana tadi ya, lensa kontak, EDOF tadi, pres bilasik, ya, dengan profil yang seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk near vision di pinggir, yang di tengah untuk far vision, ya. Masing-masing tetap ada keuntungan dan kerugiannya, sehingga kita harus bertanya dengan teliti kepada optiknya, apa kelebihan kekurangan dari masing-masing desain. Karena tadi ada, kalau penggunaan untuk komputer yang besar misalnya, maka kita bisa menggunakan desain yang hanya intermediate dan baca saja, yang diperlebar, jauhnya nggak usah atau kecil. Itu. Jadi, banyaklah bertanya dan menyampaikan keinginan kita atau pekerjaan kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk edukasi pasien. Terima kasih. Ini adalah Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Terima kasih kepada tiga pembicara, Dr. Nur Samsi Ahmad tadi yang sudah membawakan presentasinya mengenai tentang subjektif refraction made easy, dan juga Dr. Ani Sulistiowati yang membawakan presentasinya tentang kontak lens dan complication, what GP should know about it. Kemudian Dr. Karmelita Stari tentang presbiopia 4GP perspektif. Nah, kepada teman-teman sejawat dokter umum mungkin bisa memberikan pertanyaan di chat box ya, sehingga nanti bisa dijawab oleh para panelis. Baiklah, mungkin sebagai yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak juga pertanyaan kepada Dr. Nur Samsi. Yang pertama ya, adalah pertanyaan ini. Tapi sebelum itu saya mengingatkan pada teman-teman sejawat dokter umum untuk dapat melihat juga nanti exhibition yang nanti bisa dilihat di secara online juga ya, bisa dibuka di laptop kita masing-masing dan bisa dikunjungi ya. Pertanyaan pertama untuk Dr. Nur Samsi dari Amatul Safi. Kapan seharusnya dilakukan pemeriksaan visus dengan sikloplegik, Dr. Nur Samsi? Itu pertanyaan pertama ya. Nah, mungkin itu dulu. Yang kedua mungkin yang kepada Dr. Ani. Kepada Dr. Ani pertanyaannya adalah, hasil tes binokular yang tidak normal, bukan ya, ini untuk masih Dokter Nur Samsi, ini banyak banget nih pertanyaannya. Ada dari Dokter Rizky Utami ke Dokter Ani, sebaiknya penggunaan soft lensa kontak harus melalui konsultasi dan resep dari SPM atau dapat dibeli sendiri berdasarkan resep kacamata, mengingat saat ini soft contact lens sangat mudah didapat dengan harga yang relatif sangat murah. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya. Kemudian, ada satu lagi nih untuk Dr. Karmelita. Apakah ada acuan mengenai kapan sebaiknya untuk mengoreksi kacamata kembali pada pasien presbiopia? Nah, silakan dok. Dr. Nur Samsi terlebih dahulu.
Baik, terima kasih dok. Pertanyaan pertama dari Dr. Amatul Syafi ya, yang tentang cycloplegic refraction, kapan kita harus lakukan. Sebenarnya untuk cycloplegic refraction terutama kita lakukan untuk pasien-pasien pediatri ya, di mana seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien pediatri memiliki akomodasi yang cukup kuat. Jadi kalau kita ingin melihat refraksinya secara lebih objektif, maka disarankan untuk menggunakan cycloplegic refraction dan bukan menggunakan trial lens biasa. Biasanya kita lebih dianjurkan menggunakan retinoskop ya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk pasien-pasien lain juga terutama bisa kalau usianya udah lebih dewasa, biasanya kita lakukan pada anisometro atau pasien-pasien strabismus yang kita curigai dasarnya adalah bisa jadi karena gangguan refraksi. Itu untuk cycloplegic refraction. Kemudian ya kita juga harus jangan lupa mengingatkan apa risk benefitnya ya. Beberapa nomor satu pasti ketidaknyamanan, karena kalau kita melakukan cycloplegic refraction pasti terjadi dilatasi dari pupil, akibatnya jadi tidak nyaman pada saat selesai pemeriksaan ya. Pada saat dan selesai pemeriksaan pasti tidak nyaman, kemudian akan ada glare, kemudian kabur ya, dan beberapa obat tertentu kadang memberikan adverse effect. Itu semua harus di-inform consent sebelum kita lakukan cycloplegic refraction. Kemudian maaf dok, apa saya lanjut pertanyaan berikut atau Mungkin berikutnya ke Dokter Ani dulu karena kita satu-satu bagi ya, Baik, Dokter Nur terima kasih, Samsi biar Dok. kebagian. Ya. Baik, terima Silakan kasih. Dokter Nur Samsi. Dokter Ani, sorry. Dokter Ani silakan. Dokter Ira. Jadi untuk Dokter Reski Utami ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang di pasaran sekarang banyak dan mudah didapatkan softline ya. Tapi ini kalau untuk softline yang artinya tanpa power, hanya untuk kosmetik atau apa yang sekarang berwarna-warni, mungkin boleh ya, tidak perlu harus dengan resep dokter. Tetapi kalau lensa kontak yang ditujukan untuk koreksi kelainan refraksi, ini terutama kalau kelainan refraksi itu di atas 4 dioptri, itu mungkin harus ke dokter dulu ya untuk mendapatkan resep. Karena seringkali lensa kontak yang mereka beli itu powernya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada saat kita membeli lensa kontak dengan koreksi dengan tujuan untuk koreksi kelainan refraksi yang lebih dari 4, itu sebenarnya kita harus mengkonversi powernya ke dalam tabel vertex distance. Jadi di sana itu untuk spheris, kalau kelainan refraksinya atau koreksi kacamatanya 4 ke atas itu kita harus konversi ke tabel dulu ya. Biasanya ukuran softline-nya itu lebih kecil daripada ukuran kacamata. Dan sebaliknya kalau misalkan itu koreksi adalah dengan spheris positif, itu ukuran lensa kotaknya lebih tinggi daripada ukuran kacamata. Jadi sebaiknya memang lihat kasusnya ya. Jadi lihat kasusnya. Dan yang paling penting pemilihan lensa kontak terutama untuk softline itu mungkin bisa dipilih yang kandungan airnya cukup ya. Biasanya yang secara teori sih untuk kandungan air yang cukup, itu dikatakan cukup itu adalah 50% ya, atau ke atas ya, atau lebih. Tapi yang ada di pasaran tuh yang sering adalah 45% ya, saya rasa itu sudah cukup. Saya rasa itu aja, Dokter Ira. Semoga bisa menjawab. Ya, silakan Dokter Rita. Pertanyaan untuk Dokter Rita. Ya, terima kasih Dokter Ira. Untuk pemeriksaan ulang presbiop, sebenarnya anjurannya sih sekalian untuk mengoreksi penglihatan jauhnya ya tiap tahun aja, atau kalau ada keluhan. Memang dia nggak begitu cepat berubah si presbiop itu kalau biasa-biasa saja. Tetapi sekalian dengan mengoreksi penglihatan jauhnya, biasanya kita sarankan tiap tahun saja atau kalau ada keluhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Rita. Ini kembali lagi kita kepada Dokter Nur Samsi nih. Sebetulnya ini
bisa untuk Dokter Lita juga ya, bagaimana kita menentukan atau membedakan hiperopia dan presbiop pada pasien lansia ya. Nah, mungkin selanjutnya mungkin karena ini banyak pertanyaan juga untuk Dokter Nur Samsi, satu lagi dari Amatul Safi. Seringkali pasien membeli kacamata online tanpa pupillary distance yang tepat. Apa dampak jangka panjangnya? Jadi kita sering sekarang ini kan sudah sangat banyak ya kacamata yang bisa dipesan online, tidak hanya frame-nya saja tapi juga dengan ukuran lensanya. Sehingga nih dampaknya apa jangka panjangnya? Dua pertanyaan untuk Dokter Nur Samsi, kemudian Dokter Ani dari Novia. Bagaimana penanganan komplikasi softland karena akantamuba atau pseudomonas tanpa kultur terlebih dahulu? Dan kemudian juga, ini mungkin pertanyaan untuk Dokter Ani satu ya, baru ya. Nah, kemudian untuk Dokter Karmelita selanjutnya adalah, apakah ada acuan mengenai kapan sebaiknya untuk mengoreksi, ini sudah, kebiasaan screen time masif dan kondisi DE dapat mempengaruhi onset dan progresivitas presbiop gitu. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya. Untuk Dokter Nur Samsi silahkan. Ada dua pertanyaan, Dokter Ani satu, Dokter Karmelita satu. Baik, terima Teman-teman kasih, Dok. sejawat semua ya. Mohon maaf teman-teman sejawat. Ya, ini untuk Dokter Amatul Syafi ya, pertanyaan tentang hiperopia dan presbiop. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Yang satu merupakan gangguan refraksi, yang satu merupakan gangguan akomodasi karena proses aging atau presbiop ya, kita kenal sebagai presbiop. Yang tadi udah dipaparkan lengkap oleh Dokter Karmelita. Jadi presbiop bisa saja pure presbiop seperti tadi yang penglihatan jauhnya normal, yang bisa seperti dipaparkan tadi bisa dibeli kacamata secara langsung, misalnya +1, +2 sesuai dengan usia. Kemudian bisa juga dengan double dengan gangguan refraksi. Jadi biasanya presbiop juga ada hiperopianya atau hipermetropnya. Jadi kita harus melakukan assessment jarak jauh dan jarak dekat. Jadi kalau presbiop itu lebih mengarah ke gangguan penglihatan pada saat membaca dekat ya, terutama pada usia menjelang dekade keempat. Kemudian untuk pembelian kacamata online tanpa pengukuran PD atau pupillary distance, memang sekarang marak ya, beli online tinggal masukin kelainan refraksinya, minusnya, terus nanti dioper secara online. Tapi apa yang terjadi jika tidak pas DP yang dipakai, maka seperti kita ketahui bahwa lensa kacamata itu kan memiliki titik teroptimal ya. Jadi kalau lensa memasuki dikoreksi optimal, jadi cahaya melewati pupil dengan pas di center dari si lensa ini, maka kita akan dapatkan koreksi yang maksimal ya. Jadi penglihatannya jadi terang ya. Tetapi jika terjadi agak berpindah atau shifting, baik itu terlalu bawah atau terlalu ke atas atau mungkin terlalu keluar, maka akan terjadi ketidaknyamanan pada saat pemakaian jangka panjang. Akan terjadi gejala astenopia ya, pasien kadang mengeluhkan pusing atau yang lain ya, gejala-gejala yang sakit kepala pada saat memakai kacamatanya, walaupun kalau kita lihat ternyata ukurannya sudah pas, tapi ternyata DP-nya masih belum tepat. Jadi itulah mengapa pentingnya pengukuran PD, apalagi tadi yang untuk pasien-pasien yang diresepkan multifokal pada pasien-pasien presbiop ya. Sekarang ini kan juga marak progresif ya, Dok. Jadi hal-hal tersebut yang harus diingat pada saat memesan kacamata secara online. Jadi sebaiknya sih kalau masih bisa ke dokter mata, sebaiknya ke dokter mata ya.
Oke, silakan Dokter Ani selanjutnya pertanyaannya. Baik, terima kasih Dokter Ira. Jadi untuk komplikasi yang disebabkan ini biasanya keratitis ya, yang disebabkan oleh Pseudomonas dan Acanthamoeba. Ini memang sebetulnya sebaiknya kita melakukan prevensi ya. Biasanya ini karena hygiene yang kurang. Jadi untuk menghindari itu sebetulnya bisa ya dilakukan lebih mudah daripada mengobati. Jadi untuk hygiene-nya ditingkatkan. Tapi kalau sudah terlanjur, seperti kita ketahui bahwa Pseudomonas itu adalah bakteri gram negatif ya. Jadi pilihan dan Pseudomonas itu memang cukup cepat untuk perkembangannya. Sehingga kita harus berhati-hati sekali. Yang jelas kita tidak melanjutkan untuk pemakaian lensa kontak. Untuk terapinya bisa digunakan golongan obat-obat aminoglycoside atau fluoroquinolone. Itu mungkin bisa kita pilih yang banyak di pasaran ya. Mungkin ciprofloxacin itu juga bisa, kandungannya mengandung ciprofloxacin. Jadi itu tapi memang sulit ya. Kita seharusnya memang melakukan kultur lebih dahulu untuk memastikan bahwa itu penyebabnya adalah memang Pseudomonas, sehingga terapi yang kita berikan bisa lebih fokus gitu. Mungkin itu aja Dokter Irayanti. Terima kasih. Ya, kita tahu ya Dokter Ani ya bahwa ketika sudah terjadi komplikasi baru datang ke kita dokter mata ya, dalam keadaan mungkin bisa sudah dari mulai yang sedang sampai berat gitu. Karena memang seperti tadi dikatakan Dokter Ani, hygiene ya, termasuk juga tempatnya, cairannya, juga ketika memakai seperti apa, harus cuci tangan dulu, kemudian juga menyimpannya, ini sangat perlu diperhatikan sekali bagi pemakai lensa kontak. Selanjutnya Dokter Carmelita, Ya, maaf. silakan Dok. Ya, terima kasih. Maaf tadi pertanyaannya tuh percepatan presbiop. Maaf tadi pertanyaan. Percepatan presbiop ya. Tadi pertanyaannya, maaf tadi kurang jelas. Jadi presbiop kan itu memang natural. Disebabkan kekakuan dari terutama nukleus dari lensa untuk bisa mencembung, sehingga dia sebenarnya natural, tapi memang mungkin ada beberapa keadaan atau penyakit atau obat yang mungkin menambah percepatan kekakuan dari lensa itu sendiri. Cuman kalau misalnya apakah memakai kacamata menyebabkan dipercepatnya presbiop? Ya tidak. Melihat lebih lama menyebabkan dipercepatnya presbiop? Ya tidak. Screen time lama Dokter Lita, apakah menyebabkan progresivitas Screen miop? time. Oh ya, screen time. Oh ya, maaf tadi Screen kurang time, jelas. Ya, sebenarnya enggak sih, bukannya menyebabkan screen time lama, tidak menyebabkan presbiop serta-merta menyebabkan. Mungkin dia menyebabkan kelelahannya, tetapi kekakuannya itu tidak. Screen time lama yang tidak disertai koreksi penglihatan jauh dan dekatnya itu menyebabkan kelelahan, tapi tidak menyebabkan lebih cepat presbiopianya. Tetap dianjurkan tidak untuk screen time lama tanpa disertai istirahat yang frequent atau yang sering. Ya, Tapi tidak membuat presbio lebih cepat. Ya, terima kasih. Ya, mungkin screen time lama ini lebih kepada kemungkinannya resiko untuk miopia atau hiperopia yang betul. Iya, iya. Ya, untuk ya. Jadi miop mungkin tidak ada pengaruh ya. Enggak ada. Betul untuk miop itu terutama pada yang muda atau anak-anak, satu faktor yang katanya berpengaruh masih dalam kontrol kita adalah penglihatan dekat jangka panjang, tapi bukan untuk presbiop. Makasih. Ya, terima kasih. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman sejawat dokter umum untuk memberikan pertanyaan dan juga untuk mengunjungi exhibition secara online yang bisa kita lakukan dengan laptop kita sendiri. Pertanyaan lagi untuk Dokter Nur Samsi, banyak sekali ya Dokter Nur Samsi pertanyaannya, tapi mungkin saya pilih jangan dari Amatu Sifa semua ya.
karena nih Ahmadul Syifa sangat banyak pertanyaannya. Izin dokter, strabismus yang disebabkan oleh refraktif error, apakah bisa dikoreksi hanya dengan lensa atau perlu operasi, dok? Ini khusus untuk dokter Nur Samsi. Kemudian kalau untuk dokter Ani, lensa kontak manakah ini dari Andika Aditya? Ya, lensa kontak manakah yang baik digunakan dalam keseharian? Apakah yang berjenis hard, soft, RGB? Kemudian untuk dokter Lita, mungkin dokter Kamelista. Nah, mungkin ada tambahan tentang apakah tadi hiperopia dan presbiop ya dokter Lita. Mungkin itu pertanyaan dulu. Silakan dokter Nur Samsi. Baik, terima kasih Dokter Era. Jadi ada pertanyaan tentang strabismus ya dok, tentang penanganannya. Jadi memang kita harus melakukan full assessment dulu pada strabismus ini. Kalau di strabismus kita ukur lebar atau misalignmentnya itu seberapa besar ya. Ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan tergantung dari derajatnya. Yang pertama ya paling sering yang lakukan observasi, terutama kalau strabismus pada orang dewasa, biasanya bisa disebabkan oleh myasthenia gravis atau mononeuropati atau yang post stroke. Biasanya strabismus itu lebih banyak kita lakukan observasi karena dasarnya memang ini ya vaskular karena pasca stroke-nya. Kemudian kalau didasari oleh refractive error, full correction kadang memberikan hasil yang maksimal, terutama pada pasien-pasien pediatri biasanya. Jadi bisa dilakukan full correction, terutama biasanya di awal-awal itu terjadi pada pasien-pasien hipermetrop ya. Jadi esotropia awal kita lakukan full correction. Kemudian untuk treatment yang lain kita pertimbangkan untuk melakukan terapi prisma biasanya kalau deviasinya kurang dari 20 prisma dioptri. Jadi walaupun bukan kompetensi dokter umum ya, nice to know bahwa untuk strabismus ada asesmen tersendiri dengan kacamata prisma ya, dan treatment dengan kacamata prisma. Kemudian yang lain untuk terapi farmakologi ada beberapa literatur yang menambahkan bisa kita lakukan untuk mengurangi ESO. Itu ada yang namanya ectoiodide, tapi itu kayaknya di Indonesia tidak ada. Sama juga dengan botox, kadang ada tempat lah untuk terapi botox ini sebelum masuk ke surgical. Jadi kalau surgical yang memang kayak tidak bisa dilakukan treatment dengan dan dasarnya bukan refraksi ya, bisa saja karena neuro atau muskular yang terjadi, kemudian kita lakukan asesmen itu memenuhi syarat untuk operasi ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dok. Selanjutnya dokter Ani ada pertanyaan tentang apakah yang sebaiknya memakai apa kesehariannya berjenis hard dan soft atau RGP gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk pemakaian jenis lensa kontak ini tergantung tujuannya ya. Perlu diketahui bahwa hard lens yang betul-betul murni hard itu sekarang sudah hampir tidak ada di pasaran. Karena itu lensa hard ini transmisi oksigennya sangat rendah sehingga sering menimbulkan komplikasi. Jadi sekarang yang banyak di pasaran itu RGB ya. Nah, untuk soft lens sendiri untuk keseharian itu juga tujuannya untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk kosmetik, mungkin yang berwarna-warni itu mungkin soft lens ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengkoreksi kelainan refraksi, kita harus melihat apakah kelainan refraksinya itu hanya sferis, apakah juga ada astigmatnya tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Samsian. Mungkin kalau untuk sferis mungkin bisa ya kita pilih soft lens saja ya. Kalau untuk ada astigmat mungkin kita ada batasan karena soft lens yang torik, di mana soft lens torik ini mengandung selain sferis juga ada silindernya. Itu juga ada batasan besarnya astigmat yang bisa terkoreksi dengan lensa kontak soft.
Ini lebih kurang antara 1,5 sampai 2 ya maksimal ya. Mungkin kalau lebih dari 2 itu koreksinya juga harus dengan RGB karena softland itu kan bagaimanapun tetap mengikuti permukaan lengkung kornea ya, di mana kausa yang terbanyak dari astigmat itu adalah corneal astigmatism, sehingga kalau memang itu tidak bisa terkoreksi dengan lensa kontak soft yang toric, kita beralih ke lensa kontak RGB. RGB sendiri juga sebetulnya ada yang toric maupun yang spherics ya. Itu mungkin nanti ya sekedar tahu aja ya seperti itu. Ini ada sekalian untuk menjawab pertanyaan pemakaian softland itu maksimal dalam sehari itu adalah maksimal 16 jam. Jadi kita beri kesempatan kornea untuk mendapatkan oksigen ya, tidak tertutup oleh softland. Jadi pemakaian maksimalnya adalah 16 jam. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Dokter Ani. Ini pertanyaan untuk Dokter Carmelita, nih ada pertanyaan. Apakah ada screening atau pertimbangan khusus pada pasien presbiopia yang ingin LASIK? Ini dari Dokter Amatul Shafi. Silakan Pak Dokter Rita. Ya, terima kasih. Yang saya jawab dulu yang hipermetrop dengan presbiop tadi udah dibilang hipermetrop itu kelengkungan atau panjang aksial, sedangkan presbiop adalah akomodasi. Bisa hipermetrop saja, bisa presbiop saja, tapi bisa kedua-duanya. Nah, kalau yang pasien mau di LASIK yang hipermetrop dari awal sudah disampaikan bahwa kita kalau mau melakukan LASIK yang biasa, maka kita akan mengoreksi penglihatan jauhnya saja, lalu nanti pakai kacamata, atau kalau mau presbi LASIK yang monovision, yang satu dikoreksi jauh, yang satu dikoreksi dekat, tapi itu juga karena presbiop itu bergerak gitu ya, berjalan, maksudnya gangguan akomodasinya derajatnya itu tidak menetap, maka kita harus inform konsenkan juga bahwa mungkin early presbiop bisa, tetapi sesudah itu dia tetap harus dikoreksi. Tidak satu kali mungkin pakai kacamata baca juga gitu. Jadi betul-betul kita sebutkan di awal untung-untungnya, apa yang bisa diharapkan, kerjaannya apa, sehingga bagus nggak pilihan itu pada pasien yang hipermetrop, pasien presbiop yang akan dikasih. Untuk hipermetrop bisa dilasik juga bisa, tapi jarang ya. Jadi terutama untuk myop dan myop yang tinggi. Jadi kita betul-betul harus menganalisis tujuan pasien itu apa, keadaan mata pasien itu apa, lalu apa yang bisa dideliver oleh LASIK ini. Sehingga dia kalau begini dia harus tetap menggunakan kacamata, misalnya dia di LASIK saja. Tapi kalau dia mau presbi LASIK, apakah dia mau di LASIK yang monovision, satu jauh, satu dikoreksi jauh, satu dikoreksi dekat, atau yang desain tertentu. Tapi itu juga karena akomodasinya itu berubah, dia akan harus mengantisipasi bahwa pada suatu kali tetap harus memakai kacamata juga gitu. Jadi panjang ceritanya sampai pasien itu mengerti dan setuju dengan untung ruginya, baru kita laksanakan. Ya, jadi yang jelas ya Dokter Rita, apapun yang kita lakukan harus dilakukan screening ya, dengan melihat apakah bisa untuk LASIK, presbi LASIK, ataukah dengan tadi ada monovision ya, bisa dilakukan itu atau tidak, karena memang sebelum kita melakukan LASIK ya banyaknya screening atau pertimbangan lain yang harus kita perhatikan untuk pasien yang ingin LASIK ya Dokter Rita ya. Betul, ekspektasi pasien terutama kita manajemen ekspektasi itu penting. Ya, tentu harapannya pasien pasti ingin tanpa kacamata ya, mana kita nanti memberikan harapannya sesuai dengan hasil pemeriksaan atau hasil screening dari matanya, kan kira-kira gitu ya. Iya. Ini
Selanjutnya masih ada nih pertanyaan juga untuk masih punya waktu kita beberapa menit lagi kepada Dokter Nur Samsi. Ini dari Dr. Muhammad Tommy Taruna. Kapan memilih pelaksanaan koreksi hipermetropia antara hipermetropia manifest atau hipermetropia total? Apakah ini salah satu kompetensi dari dokter umum atau bagaimana nih Dokter Nur Samsi? Ya. Nah, kemudian juga pada Dokter Ani, ya tadi sudah dijawab ya dok ya, anjuran lama-lama jam desa kontak ya. Ya, ini kita tahu tadi 16 jam, kemudian juga ada beberapa pertanyaan, tapi tadi mengenai atropin sebetulnya sudah dijawab ya sama Dokter Nur Samsi, penggunaan atropin eye drop untuk myopia pada anak di Indonesia apakah sudah rutin? Kita memang pada anak biasanya sudah rutin ya dilakukan kelainan refraksi tidak ada anemia ya adalah kelainan refraksi pada anak. Mungkin itu silahkan mungkin bisa kita bicarakan juga, kita saling menambahkan ya pertanyaan ini. Baik ini banyak yang untuk Dokter Samsi ini, tapi yang lain silahkan nanti dapat menambahkan. Silahkan Dokter Samsi. Baik, terima kasih Dokter Ira. Jadi pertanyaan dari mengenai hipermetropia ya, terutama manifestasi total. Sebenarnya kalau secara manifest itu ketika kita menggunakan cycloplegic refraction. Jadi kalau untuk cycloplegic refraction, walaupun sebenarnya ini bukan konvensi sudah umum, saya mau bahwa memang pada pasien neurobat terutama pada pasien pediatri dan dari atau sebaiknya harus kita lakukan dengan cycloplegic refraction, apalagi kalau hipermetropianya itu tinggi ya, dan menyebabkan strabismus. Jadi itu adalah hal-hal yang mandatory. Kemudian untuk penggunaan atropin sendiri, walaupun di Indonesia itu masih off label, tapi beberapa pasien sudah menggunakan atropin dengan dosis rendah ya, 0,01% untuk penanganan myopia. Di beberapa literatur itu dikatakan bahwa ini salah satu opsi yang paling mungkin di Indonesia, dan tingkat keberhasilan antara 50 sampai ada beberapa yang memberikan 70-an%. Jadi walaupun belum di semua center, tapi jauh kita ke arah sana. Tapi lihat oleh yang paling bisa lakukan. Mungkin kita akan Silahkan ditambahkan Dokter Ani. Sudah dokter, cukup saya rasa. Sudah, Dokter Ira mungkin ada tambahan? Cukup. Ya. Baiklah, kita sudah mendengar tadi yang topik atau tentang kelainan refraksi, kemudian juga tentang kontak lain yang sudah tentang presbyopia yang sebetulnya yang ini harus sangat diketahui oleh para sejawat dokter umum ya di lapangan, karena hal ini yang sering terjadi. Kita tahu bahwa kelainan refraksi ini merupakan yang cukup banyak kita temukan di masyarakat kita, dan tentu akan bertanya juga kepada sejawat umum semua tentang hal-hal yang seperti topik yang kita bicarakan tadi. Baiklah, saya Dokter Irayanti mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, Dokter Nur Samsi, Dokter Ani, dan juga Dokter Melita Satari yang sudah menyampaikan dengan sangat menarik sekali, dan juga kepada sejawat para peserta dokter umum yang sangat banyak pertanyaan-pertanyaan itu semua ya kita jajak semua. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita, makanya kita tidak seluruhnya kita jawab, tapi kita sebagian besar dari pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh para dokter umum. Mudah-mudahan topik kita kali ini pada saat hari ini perdana yang bertema Subali ini, dan juga advancement awareness, knowledge sharing, juga education, thinking, expert, dan beyond. Luar biasa ya dunia yang tentu saja harapannya adalah memberikan pengetahuan atau merefresh pengetahuan sejawat dokter semua, dan harapannya adalah yang disampaikan oleh Dokter Samsi, bagaimana target kita menurunkan
yang lain daripada harga atau kelainan reaksi dan sebagainya sampai 25%. Tentu dengan bantuan para dokter umum semua di lapangan yang menjadi ujung tombak di lapangan, tentu kita harapkan juga berpartisipasi bagaimana mencegah kebutaan ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia dan juga para pembicara serta para peserta. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada